Oke, untuk video kali ini kita mau bahas tentang latihan soal urangan harian kesetimbangan kimia. Untuk soal nomor 1 adalah reaksi kesetimbangan dari Fe3O4 fase solid ditambah 4CO fase gas ini menjadi reaksinya bolak-balik 3Fe fase solid ditambah 4CO2 fase gas akan memiliki rumus Kc. Kc adalah kesetimbangannya adalah gimana. Yang perlu kita tahu kalau kesetimbangan atau Kc yang ikut adalah fase dari gas dan aki saja. Berarti untuk fase solid dan fase liquid ini tidak diikutsertakan. Kalau untuk Kp yang diikutsertakan adalah fase gas aja. Ya, berarti fase solid, liquid dan aki tidak diikutsertakan ya. Maka sekarang kita lihat, kita mau buat Kc sama dengan rumusnya adalah kanan ini adalah kanan, setelah tanda panah itu kanan, sebelum tanda panah itu adalah kiri. Kanan dibagi kiri dipangkatkan koefisien. Karena yang di sini pertanyaannya adalah Kc, maka fase yang ikut adalah yang gas dan aki saja. Ini solid berarti tidak, ini solid berarti enggak. Jadi Kc sama dengan yang ini aja yang kita tulis, konsentrasi CO2 dipangkatkan koefisien. Koefisiennya adalah 4, berarti pangkat 4 dibagi dengan CO, konsentrasi CO ya, dipangkatkan 4 juga. Nah, yang perlu kita ingat, reaksinya harus sudah setara ya. Kalau ini kan reaksinya sudah setara. Kalau belum setara ya setarakan dulu. Jadi rumus Kc adalah kanan dibagi kiri dipangkatkan koefisien masing-masing ya. Kanannya ini, kirinya ini dipangkatkan koefisien. Koefisien tuh yang angka depan ini ya. Oke, berarti jawabannya adalah CO2 pangkat 4 dibagi CO pangkat 4 yang B. Oke, untuk soal selanjutnya, diketahui suatu reaksi kesetimbangan yaitu 2A tambah B akan menjadi A2B. Pada kondisi awal di dalam bejana 1 liter terdapat 2 mol A dan 2 mol B. Jika dalam kesetimbangan terdapat 0,5 mol A, maka tetapan kesetimbangan adalah yang mana? Oke, kita tulis dulu reaksinya ya. Jadi reaksinya itu 2A ditambah B akan menjadi A2B. Nah, ini kita buat pakai MRS ya, mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Nah, mula-mula ya, ini kita tulis dulu nih yang diketahui volumenya itu 1 liter. Volume 1 liter. Setelah itu baru kita isi. Terdapat 2 mol A, berarti di sini 2 mol ya. 2 mol, terus B-nya juga 2 mol. Di sini adalah 2 mol. Di sini belum terbentuk dong ya produk. Setelah itu keterangannya adalah kesetimbangan jika dalam keadaan kesetimbangan ada 0,5 mol A. Berarti di S ya, 0,5. Dari sini kita bisa dapat nih yang bereaksi ya, ini kan ditambah. Nah, pada saat bereaksi berapa? 2 mol, sisanya atau setimbangnya 0,5. Maka sisanya itu tinggal jadi maksudnya untuk yang bereaksi itu tinggal dikurang 2 dikurang 0,5. Jadi hasilnya adalah 1,5 mol ya. Jadi 2 dikurang 0,5 hasilnya adalah 1,5 mol. Ini kita minus karena pada saat bereaksi kan berkurang. Nah, di sini 2. Kalau kita mau cari yang B juga bisa. Dari koefisiennya kita perbandingkan ya. Kalau 2 itu 1,5, kalau 1 berarti 1 per 1 yang dicari, yang diketahuinya yang 2, berarti 1 per 2 dikali mol yang diketahui kan yang 2, berarti dikali 1,5. Jadi dapat nih nilainya sebesar 1,5 bagi 2 jadi 0,75. Ya, ini masih minus ya. Karena A2B ini koefisien depannya ini tidak ada angka, berarti dia 1. Pasti sama juga ya, caranya seperti ini. Jadi ini 0,75 juga. Nah, setelah itu kita tambah ke bawah. Ini hasilnya 0,75. Yang ini adalah 2 dikurang 0,75 itu dapatnya 1,25.
Maka Kc adalah keseimbangannya, baru kita tulis konsentrasi yang di kanan yaitu A2 B dipangkatkan koefisien, karena ini koefisien depannya 1 kita nggak usah tulis, dibagi dengan yang di kiri dipangkatkan koefisien. Yang di kiri itu adalah A, karena koefisiennya 2 maka kita pangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi B pangkat 1 ya, ini karena tidak ada angka berarti 1 nggak usah ditulis. Oke, kita tulis lagi. Kc sama dengan konsentrasi itu adalah rumusnya dalam molar. Jadi konsentrasi atau molaritas adalah mol per volum. Volumenya ini adalah 1 liter. Jadi kita masukin. Untuk A2B ini kan mol ya, satuannya ya, mol. Berarti 0,75 dibagi 1. Karena volumenya adalah 1 liter. Kita bagi dengan, kalau A itu 0,5 molnya dibagi dengan 1 dikali dengan, ya sekarang yang B ini jangan lupa pangkatin 2 ya, karena koefisiennya 2, kalau B nya 1,25 per 1 pangkatin 1. Nah ini kita selesaikan aja. Ini kan 0,75 bagi 1 adalah 0,75, jadi ini 0,75 dibagi 0,5 kuadrat itu 0,25 dikali dengan 1,25. Nah seperti ini, 0,75 bagi 0,25 itu adalah 3 ya, 3 dibagi 1,25, jadi hasilnya adalah 2,4. Keseimbangannya atau Kc nya sebesar 2,4, yaitu yang di sini adalah yang B. Jika 1 mol gas SO3 mula-mula terurai menjadi gas SO2 dan O2. Nah, pada saat setimbang terbentuk SO3 sebanyak 0,4 mol. Pertanyaannya, besar derajat disosiasi reaksi tersebut adalah berapa? Jadi kita buat dulu ya reaksinya. Dari SO3 akan terurai menjadi SO2 ditambah O2. Ini kita setarakan dulu ya, karena di sini S-nya 1 udah, O-nya 3, tapi di sini O-nya 4, maka di sini kita kali dengan 1/2. Dikali 2 jadi 1. Ini kita buat MRS, mula-mula reaksi setimbang. Mula-mula itu ada 1 mol gas, berarti kita taruh di sini 1 mol. Ya. Ini belum terbentuk. Pada saat setimbang ternyata ada di SO3 lagi sebanyak 0,4 mol, berarti di sini 0,4 mol. Maka kita mau cari mol yang bereaksi, kita bisa cari di SO3 dulu. Jadi tinggal kurang aja, 1 dikurang 0,4, maka yang bereaksi adalah 0,6 mol ya. Ini 1, jadi yang bereaksi sama dengan 1 dikurang 0,4, jadi 0,6. Ini karena yang bereaksi maka dia berkurang. Nah, produk akan bertambah. Berarti kalau di sini koefisiennya 1, di sini 1, maka kalau 1 dia sama ya, sama-sama 1 koefisiennya, maka ini akan jadi positif 0,6 mol. Ya, kalau di kanan produk akan bertambah. Kalau setengah berarti setengahnya, setengah dari 1 ya, karena ini kan koefisiennya 1. Setengah, jadi setengah dibagi 1/2 per 1 dikali 0,6. Jadi ini setengah bagi 1 ya, 1/2 atau setengah dikali 0,6 dapatnya 0,3 mol. Oke. Sini 0,6, ini ditambah ya. Sini 0,3 yang ini. Karena pertanyaannya derajat disosiasi, maka kita sebut dengan alfa. Alfa sama dengan mol yang bereaksi dibagi dengan mol mula-mula aja, mol M ya. Ini yang bereaksi, ini yang mula-mula. Berarti yang bereaksi adalah 0,6 mol, mula-mulanya adalah 1 mol. Min plusnya nggak usah dibawa karena min itu hanya menandakan kalau bereaksi itu molnya akan berkurang. Jadi di sini hasilnya adalah 0,6. Derajat disosiasinya adalah 0,6 yang D.
Dalam bejana bervolume 2 liter terdapat kesetimbangan reaksi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Dalam keadaan setimbang terdapat 2 mol N2, 4 mol H2 dan 8 mol NH3. Maka besar Kc atau kesetimbangannya adalah berapa? Nah, di sini fasenya gas semua ya. Untuk Kc harus tahu dulu kalau untuk tetapan setimbangan atau Kc yang ikut adalah fase dari gas dan aki saja. Kalau untuk Kp yang ikut adalah fase gas saja. Nah, sekarang karena ini diketahuinya sudah dalam keadaan setimbang molnya, jadi ini N2 terus ada tambah 3H2 akan menjadi 2NH3. Ini fase gas semua, jadi ikut semua. Ini setimbang, jadi setimbangnya itu udah 2 mol. Di sini ada 4 mol. Lalu di sini ada 8 mol. Maka ini udah langsung bisa dipakai untuk nyari Kc ya. Jadi Kc sama dengan konsentrasi dari kanan yaitu NH3. Pertama pastikan dulu kalau reaksinya udah setara. Kalau ini kan N-nya udah setara nih, nitrogennya 2, di sini 2 kali 1 ya 2. Hanya 6, 3 kali 2, 2 kali 3 juga 6, udah setara. Nanti kalau belum setara sebaiknya setarakan dulu ya. Wajib sih sebenarnya disetarakan. Nah, di sini rumus Kc adalah senyawa yang di kanan dibagi senyawa di kiri dipangkatkan dengan koefisien, karena ini koefisiennya adalah 2 nih. Ini adalah koefisiennya 2, jadi kita pangkatkan dengan 2. Ya. Lalu kita bagi dengan yang di kiri, kanan bagi kiri. Ini konsentrasi N2. Karena ini depannya tidak ada angka berarti 1. Ini H2 berarti pangkatin 3 karena koefisiennya adalah 3. Ini koefisiennya 2. Nah, konsentrasi atau molaritas rumusnya adalah mol dibagi volume dalam liter. Nah, di sini ada volumenya sebesar 2 liter. Jadi V sama dengan 2 liter. Tinggal kita masukin aja untuk NH3 karena ini adalah keadaan setimbang, molnya udah ada nih. Jadi tinggal 8, volumenya 2. Jadi 8 bagi 2. Ini kita pangkatin 2. Dibagi dengan N2, molnya adalah 2 dibagi volume sebesar 2 liter. Lalu H2 sebesar 4 mol, 4 yang ini ya, dibagi dengan volumenya 2 liter dipangkatin 3. Setelah itu kita selesaikan nih, 8 bagi 2 itu hasilnya 4, 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2 itu 1 dikali 4 bagi 2 itu 2, 2 pangkat 3. Nah, 4 pangkat 2 itu adalah 16, 2 pangkat 3 itu 8. Tinggal kita bagi 16 bagi 8 hasilnya adalah 2. Jadi Kc-nya adalah sebesar 2. Ke dalam ruangan 2 liter dimasukkan 8 mol gas COCl2 terurai menjadi COCl2 menjadi CO tambah Cl2. Ini fasenya gas semua. Setelah tercapai kesetimbangan terdapat 2 mol gas klor. Pada suhu tetap harga Kc adalah berapa? Jadi ini kalau Kc pasti ini gas semua, ini ada pasti ikut semua karena yang ikut adalah fase gas dan aki nih. Diingetin lagi ya. Lalu kita buat dulu nih reaksinya. COCl2 akan terurai menjadi CO tambah Cl2. Ini gas semua jadi ikut semua ya. Ada mula-mula reaksi setimbang. Oke, sekarang kita masukin volumenya dulu. Ada volumenya 2 liter. Dimasukkan 8 mol gas, berarti di sini adalah 8 mol. Ini belum terbentuk. Nah, setelah tercapai kesetimbangan terdapat 2 mol gas klor. Jadi di kanan itu udah ada 2 mol gas klor. Jadi di sini ada 2 mol deh, 2 mol. Nah, maka otomatis ini langsung karena adanya di kanan ya, posisinya di produk, dia langsung naik ke sini ya, ke reaksi 2. Nah, setelah itu kita mau tulis mol reaksinya berdasarkan koefisien masing-masing ya. Ini kan 1, 1, 1. Jadi kalau 1 itu 2 mol, maka ini kan sama semua. Berarti ini 2 mol juga, ini 2 mol juga.
Ingat, pada saat bereaksi kiri akan berkurang, kanan akan bertambah. Lalu ditambah ke bawah ya, 8 dikurang 2, 6 mol. Ini jadi 2 mol, ini udah 2 mol. Untuk Kc adalah ya seperti biasa, kanan dibagi kiri dipangkatkan koefisien. Ini geser dulu deh. Yang kanan ada konsentrasi CO. Karena pangkat koefisiennya tidak ada angka, ini berarti 1 dikali dengan konsentrasi dari Cl2, pangkatin 1 juga, dibagi dengan konsentrasi CoCl2, pangkat 1 juga. Ingat, kalau konsentrasi itu dalam molar, molar itu mol dibagi volum. Ini molnya nih, pada yang kita ambil adalah pada saat kesetimbangan. Pada saat setimbang maksudnya. Kalau ini Kc itu kesetimbangan. Jadi yang dimaksud, yang diambil adalah pada saat setimbang. Nah, Kc kita buat lagi di bawahnya. Konsentrasi CO. Jadi CO itu yang ini ya. Oke, kita bisa tulis yang ini. Molnya adalah 2, volumenya juga 2. Nah, ini sudah. Lalu Cl2 molnya juga 2, volumenya juga 2. Nah, mol bagi volume jadi molar. Lanjut, kita dibagi dengan yang kanan dibagi dengan yang kiri, dipangkatkan koefisien masing-masing. Kebetulan kan ini koefisiennya 1 semua ya. Ini konsentrasi CoCl2 nya, ini molnya 6 dibagi dengan volume. Nah, di sini udah nih dapat jawabannya. Ini kita turunin ke bawah sedikit. Kc sama dengan 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1 per 6 bagi 2 itu 3. Jadi 1 kali 1 ya 1 per 3. Jadi Kc nya adalah 1 per 3. Kita lihat jawabannya 1 per 3 yang B. Reaksi penguraian Hi adalah 2Hi menjadi H2 tambah I2. Sebanyak 0,1 mol gas Hi dimasukkan ke dalam labu 1 liter. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol dan tekanan total 10 atmosfer atau ATM, maka besarnya kesetimbangan gas adalah berapa? Jadi di sini yang ditanya adalah Kp. Kp-nya yang ditanya. Nah, untuk Kp yang ikut hanya fase dari gas saja ya. Ini kebetulan gas, jadi ikut semua, nanti kita hitung konsentrasinya ya. Oke, sekarang kita mau tulis dulu dari yang diketahuinya itu ada reaksi 2Hi akan menjadi H2 fase gas dan I2 pun fase gas. Ini udah setara ya. Hanya 2 I-nya 2, ini hanya 2 I-nya 2. Jadi sudah setara. Nah, sekarang kita mau buat mula-mula reaksi setimbang atau sisa boleh. Nah, sekarang kita buat di sini sebanyak, ikuti kata-kata dari soalnya aja. Sebanyak 0,1 mol gas Hi, berarti ini 0,1 mol. Dimasukkan dalam labu, volumenya 1 liter, jadi volume 1 liter. Jika I2 yang terbentuk, jadi yang terbentuk itu maksudnya dalam keadaan setimbang ya. Di sini I2-nya 0,02 mol dan tekanan total P totalnya itu sama dengan 10 atm. Bentar ya, ini kita hapus nih. Ini ada lagi hang. Nah, 10 atm. Maka besarnya kesetimbangan Kp ya. Yang ditanya jadi Kp nih. Ini juga ya, tadi ini kita hapus deh, nggak kelihatan. Jadi ini kita masuk, jadi kita mau cari masing-masing molnya nih. Nah, ini kita buatnya gini. Jadi ini kita ambil dulu. Ini belum terbentuk pada saat produk, di soalnya belum terbentuk. Nah, kalau ini 0,02 ini kan ditambah ya, ini langsung otomatis naik ke atas karena ini 0 ditambah berapa biar jadi 0,02 ya, langsung masuk naik ke atas. Ini 1 itu 0,2, maka yang bereaksi di H2 pun sama. Kenapa? Karena ini koefisiennya 1, jadi sama-sama 1, jadi molnya sama. Nah, ini koefisiennya 2, maka yang bereaksi kita samakan dengan I2 nya ya, karena I2 yang diketahui saat bereaksi. Jadi kalau 2 ya 2 kalinya, 2 kali 0,02 yaitu jadi 0,04 mol ya. Nah, ini berkurang pada saat bereaksi, ini bertambah, ini bertambah.
maka ini tinggal diturunkan ke bawah 0,02, ini 0,1 dikurang 0,04 hasilnya adalah 0,06. Nah ini mol semua ya, satuannya mol. Maka kita mau cari sebenarnya P dari masing-masing senyawanya. Jadi kita mau bandingkan dulu nih, kalau ini kita buat sederhana dulu ya, kita sederhanakan ini jadi dibagi 0,02 ya, misalnya mol HI banding H2 banding I2 seperti itu kan ya. Ini udah dapat nih 0,06, ini kita banding 0,02, ini kita banding dengan 0,02. Maka kalau kita sederhanakan ini akan jadi bagi 0,02 ini 1, ini jadi 1, ini bagi 0,02 ini 3. Maka kita dapat nih tekanan dari H2 ya. Ini konsentrasi tekan dari H2 adalah H2 ini adalah yang ini nih ya, molnya 1, lalu dibandingkan dengan jumlah perbandingan keseluruhan molnya, jadi 3 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 1 tambah 1 dikali dengan jadi dikali dengan tekanan total ya, Vt. Jadi Vt nya itu adalah 10 ya. Nanti ini kita hitung 1 per 3 tambah 1 4 tambah 1 5 dikali 10 atm, karena ini Vt nya 10 atm, jadi 10 sama dengan ini, kita geser deh, sama dengan ini bagi ini jadi 2 ya, 2 atm untuk si pH2. Nah kita lanjut ke P dari I2 ya, cari satu-satu. Ini I2 1, totalnya 3 tambah 1 tambah 1 jadi 5 ya, sama kali 10, jadi ini sama ini ya tetap sama 2 atm. Nah yang terakhir kita mau HI, P dari HI, tekanan dari HI sama dengan 3. Kenapa? Karena HI itu diwakili oleh 3 per totalnya ditambah semua yaitu 5 dikali 10, ini bagi ini 2, 3 kali 2 6 atm. Nah setelah udah dapat P nya masing-masing, tinggal kita cari Kp nih. Kita bisa nyari Kp, jadi Kp itu P dari kanan, yang kanan tadi adalah H2 dan I2, ini ada P nya ya, pH2, terus P dari I2 dibagi dengan ini P dari HI. Jangan lupa ini dipangkatin dengan koefisien masing-masing. Kalau H2 kan koefisiennya 1, ini 1 nggak usah ditulis, I2 juga 1 nih depannya, berarti 1 nggak usah ditulis. Sedangkan untuk HI koefisiennya adalah 2, berarti kita pangkatin 2. Nah setelah dapat ini tinggal kita masukin angkanya ya, kita masukin, berarti Kp sama dengan tadi kalau H2 itu 2 di sini adalah 2 juga, I2 nya juga 2 dibagi dengan 6 ya. Nah seperti ini, 2 kali 2 4, atau enggak kita sederhanakan aja di sini ya, di sini 1, di sini 3, jadi 2 per 3. Oh ini salah, aku belum pakai pangkat 2 nya, berarti kali 6 lagi ya, karena kan pangkat 2, jadi 6 nya itu pangkat 2, 6 nya ada 2. Nah 6 boleh gini ya, jadi ini 3, tapi ini ada 2 kali 1 2, 3 kali 6 jadi 18. Ini kita hapus dulu deh, atau enggak kita bagi lagi, boleh ya, boleh seperti ini juga, kita bagi ini juga 1, ini juga 3. Nah jadi udah dapat hasilnya kan ya. Jadi di sini dapat 1, sisa 1, 3 kali 3 9. Nah 1 dibagi 9 hasilnya adalah 0,111. Jadi ya kita buat 1 1, jadi 0,11 untuk Kp nya, tetapan kesetimbangan gasnya. 0,11 adalah yang B, begitu ya. Pada suhu tertentu dalam ruang 1 liter terdapat kesetimbangan 2SO3 fase gas
menjadi 2SO2 fase gas tambah O2, ini pun fase gas. Semula terdapat 0,5 mol gas SO3 dan setelah tercapai kesetimbangan, perbandingan jumlah mol SO3 dan O2 adalah 4:3. Maka harga tetapan kesetimbangannya adalah, berarti yang ditanya KC ya. Kita tulis yang ditanya itu adalah KC. Nah, kita mau tulis yang diketahuinya itu adalah, sebentar. Jadi jika ada reaksi di sini deh, 2SO3 ini menjadi 2SO2 ditambah dengan O2. Nah, kita buat dulu MRS, mula-mula reaksi setimbang. Nah, di sini kita mau buatnya adalah mula-mula terdapat 0,5 mol gas SO3. Berarti ini kita tulis 0,5. Nah, setelah tercapai kesetimbangan kan ada 4:3 S. Jadi SO3-nya 4. Di sini adalah punya SO3 adalah 4, O2-nya adalah 3. Jadi cara nulisnya seperti ini. Kita mau pakai di sininya 4, tapi kita tambahin X, 4X karena kita nggak tahu X-nya itu berapa. Ya. Ini hanya perbandingannya aja. Di sini ada 3X. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Ini O2 itu karena di kanan, jadi dia karena di sini kan di kanan yang diketahui adalah awalnya itu adalah 0,5 mol gas SO3. Sedangkan yang di kanan belum terbentuk, maksudnya seperti itu. Nah, kalau ditambah hasilnya 3X, maka ini otomatis naik ke atas ya. Nah, 1 itu, ini koefisiennya 1 kalau nggak ditulis 1 itu 3X, maka kalau 2 ini depannya adalah 2. Maka 2 berarti 2 kalinya, 2 kali 3X ya. 2 kali 3X, jadi sama dengan 6X. Seperti itu. Nanti kalau misalnya 3 ya 3 kali 3X ya. Jadi 9X. Nah, kalau di sini koefisiennya 2 juga pasti sama, 2 kali 3X, jadi di sini 6X. Ingat, pada saat bereaksi ini akan berkurang, produk akan bertambah. Ini reaktan atau pereaksi akan berkurang ya. Pada saat bereaksi, produk akan bertambah. Nah, ini hasilnya adalah 4X. Yang ini 0, ini 6X ya, berarti sisanya adalah 6X. Oke, sekarang kita mau cari X-nya dulu. Dengan cara apa? Kita buat seperti ini ya. 0,5 kalau dikurang itu min ya, dikurang 6X hasilnya 4X. Dari sini kita bisa dapat X-nya ya. Ini 0,5 sama dengan ini 4X, ini 6X pindah ruas ke kanan ya, pindah ruas ke kanan yang awalnya minus jadi plus 6X. Jadi 0,5 sama dengan 10X ya, berarti 0,5 bagi 10 biar dapat X-nya. X sama dengan 0,5 bagi 10 ya, 0,05. Nah, kita mau cari molnya, jadi bisa ditaruh di sini nih. Nah, kita buat di sini 4 dikali X, X-nya itu 0,05. Jadi hasilnya di keadaan setimbang itu adalah 0,2 mol ya. Ini kan mol tadi ya. Kalau 6X berarti 6 dikali 0,05. Jadi hasilnya adalah 0,3 mol. Nah, di sini 3 dikali 0,05. Jadi hasilnya adalah 0,15 mol. Setelah itu baru kita bisa mencari KC ya. Kesetimbangan KC-nya atau kita bisa tulis di sini ya. KC sama dengan senyawa yang kanan, konsentrasi kanan dibagi dengan konsentrasi kiri dipangkatkan koefisien masing-masing. Ya, konsentrasi yang kanan jadi ada senyawa 2SO2, kita buat di sini deh SO2 konsentrasinya dipangkatkan koefisiennya 2. Berarti dipangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi O2, tinggal kita pangkatkan koefisiennya ini 1 ya. Jadi tidak ditulis. Dibagi dengan konsentrasi SO3. Karena ini ada di kiri, kanan dibagi kiri, pangkatkan koefisien masing-masing. Ini pangkat 2 karena koefisien awalnya 2. Lalu ini kita buat mol, konsentrasikan dalam molar, yaitu mol dibagi volum. Volumenya sebesar 1 liter, jadi per 1 ya nanti. Ya, di sini kita mau buat
kita buat agak di bawah deh. Kc sama dengan konsentrasi SO2, berarti kan mol dibagi volum mol SO2. Oh, yang ini ya, karena kanan dulu. SO2 tuh molnya 0,3, volumenya itu adalah 1 tadi ya, berarti 1 dipangkatin 2 koefisiennya dikali O2, ini O2 0,15 dibagi 1. Nah, ini tinggal kita bagi dengan yang di kiri 0,2 molnya. Di sini kita buat SO3 ya, 0,2 dibagi volumenya 1 dipangkatin 2 juga. Oke, kita hitung lagi. Di sini Kc sama dengan 0,09. Kenapa? Karena 0,3 bagi 1 kan 0,3, dikuadratin jadi 0,09 dikali dengan 0,15 bagi 1 ya 0,15 dibagi dengan 0,2 bagi 1 0,2, setelah itu dikuadratin jadi 0,04. Nah, ini bisa kita buat begini. Nah, ini kalau dikali hasilnya jadi 9 kali 0,15. 9 bagi 4 itu 2,5 dikali 0,15, hasilnya adalah, jadi 9 bagi 4 itu 2,25 dikali 0,15, hasilnya adalah 0,3375 ya. Jadi kalau kita mau lihat jawabannya di ini B ya. Jadi jawabannya adalah B. Pada suhu 750 Kelvin terdapat kesetimbangan. Jadi di sini N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Fasenya gas semua. Nilai Kc-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat minus 2. Jika R atau tetapan gasnya sebesar 0,08 yang dipakainya, harga Kp adalah berapa? Jadi di sini kita bisa tulis yang ditanyanya itu Kp ya. Nah, maka untuk rumus Kp sama dengan Kc, kesetimbangan Kc-nya dikali dengan R dikali dengan T. Ini dikurung ya, RT-nya dikali dengan dipangkatkan dengan delta N. Apa tuh delta N? Jadi delta N adalah jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri ya. Jadi yang kanan itu kalau di sini jumlahnya 2. Ini untuk Kp yang ikut adalah fasenya hanya fase gas saja. Kebetulan ini fase gas semua, jadi ikut semua. Nanti kalau ada solid, liquid sama aki, yaitu tidak diikut sertakan ya. Karena ini gas semua, jadi kita hitung semua. Ini kalau yang di kanan ya, atau produk ini koefisiennya 2. Kalau di kiri koefisiennya ini 2 ya. Kalau di kiri 1 tambah 3, jadi 1 tambah 3 itu 4. Maka kita buat 2 dikurang 4. Jadi delta N nya 2 dikurang 4 kan minus 2. Kita masukin di sini. Jadi Kp sama dengan Kc nya 4,5 kali 10 pangkat minus 2 dikali R nya itu 0,08 dikali dengan suhunya. Ini udah jadi Kelvin 750. Nanti kalau bukan Kelvin buat Kelvin dulu ya. Dikali 750 ya, dikali dengan dipangkatkan dengan delta N. Delta N-nya itu yang mana? Yang ini ya. Delta N 2 min 4. Yang di sini 2, ini 4. Jadi 2 dikurang 4 hasilnya adalah minus 2. Jadi kita hitung nih. Nih hasilnya adalah 4,5-nya masih tetap kali 10 min 2. 0,08 kali 750 ini dapatnya adalah 60 pangkat minus 2. Jadi biar hitungannya gampang kita buat seperti ini, 4,5 kali 10 pangkat min 2. Jadi ini biar enggak minus, 60 pangkat min 2 nya pindah ke bawah. Jadi kalau ke bawah kan berubah tanda, dibagi 60 pangkat 2. Jadi dari min 2 kalau pindah ke bawah jadi pangkatnya jadi positif. Jadi ini hasilnya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau kita mau buat 6 kali 10 pangkat 1 gitu, pangkat 1 ya. Ini kan bisa begini ya. 6 pangkat 2 36.
10 pangkat 1 kali 2 kan jadi 2. Nah, seperti ini. Jadi 4,5 bagi 36 itu 0,125. Nah, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat 2 tinggal dikurang aja. Tulis dulu pangkatnya ya. 10, ini geser dulu deh ke kanan. Minus 2 dikurang 2, jadi minus 4. Ya. Lalu di sini karena ini belum ada pilihannya, kita samakan dulu deh dengan pilihan gandanya. Jadi kita buat 1,25, lalu nolnya ini pindah ke sini 1 karena nolnya sisa 1 ya. Jadi min 4 tambah 1 jadi min 5. Nolnya naik ke atas sini ya. Jadi nambah minnya 1 tambah min 1 jadi min 5. Jadi hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5. Dalam ruang tertutup yang volumenya 10 liter pada suhu dan tekanan tertentu, 0,1 mol gas N2O4 terdisosiasi dengan derajat disosiasi atau kita sebut dengan alfa, ini alfa ya, 0,5 menurut persamaan reaksi. Jadi N2O4 fase gas menjadi 2NO2 fase gas. Nilai tetapan kesetimbangan atau Kc pada reaksi tersebut adalah berapa? Jadi kita buat dulu nih yang diketahuinya adalah berdasarkan soalnya seperti ini. Volumenya 10 liter. Lalu ini alfa, derajat disosiasi 0,05. Maka setelah itu kita buat reaksinya dulu. N2O4 fase gas ya menjadi 2NO2. Di sini ada mula-mula reaksi setimbang. Nah, mula-mula di sini ya, dalam ruang tertutup pada suhu dan tekanan tertentu 0,1 mol gas N2. Jadi di sini adalah 0,1 mol ya. Nah, yang bereaksi ini bisa kita cari dengan cara alfa dikali dengan mol yang mula-mula. Ya, mol itu N, mula-mula ini M ya. Berarti ini kita bisa tulis alfanya kan 0,5. Oh, ini aku salah nulis nih. Kebanyakan 0. Oke, ini adalah 0,5. Nah, di sini alfanya 0,5 dikali mol mula-mula yang ini kali 0,1. Jadi hasilnya adalah 0,05. Nah, setelah itu ini awalnya belum terbentuk. Lalu yang bereaksi di sini di NO2 adalah bisa dicari dengan cara perbandingan koefisien. Kalau N2O4 yang bereaksinya adalah 0,05 yang di sini. Ini koefisiennya 1. Kalau di sini kan koefisiennya 2. Berarti tinggal dikali 2 kalinya. Seperti 2 kali 0,05. Ya, kalau nanti di sini koefisiennya 3 ya kali 3 kalinya 3 kali 0,05. Kenapa? Karena di sini 1 ya. Jadi 2 kali 0,05 itu hasilnya adalah 0,1 mol. Ini kita buat seperti ini, kita tambah. Pada saat bereaksi ini akan berkurang reaksinya ya, minus. Ini produk akan bertambah jadinya positif. 0,1 ditambah dengan minus 0,05 maka hasilnya adalah 0,05 mol. Nah, 0,1 mol ini 0 ya. Berarti udah langsung turun 0,1 mol. Oke, jadi setelah itu kita baru bisa cari Kc. Ingat, Kc adalah konsentrasi kanan dibagi konsentrasi kiri dipangkatkan koefisien. Jadi konsentrasi senyawa kanannya adalah NO2. Konsentrasi NO2 pangkatin 2 karena koefisiennya 2 dibagi dengan konsentrasi kiri N2O4 karena koefisiennya 1 ya kita tidak tulis. Untuk Kc yang ikut adalah fasenya gas, fase aki. Gas dan aki aja ya. Ini 2 untuk Kc. Kalau Kp kan yang ikut cuma gas aja. Nah, konsentrasi jangan lupa dalam molaritas, mol dibagi volume. Jadi molnya adalah yang kita ambil adalah pada saat setimbang atau sisa. Nah, ini sama ini. Jadi yang NO2 konsentrasinya tuh molnya adalah 0,1 dibagi volumenya 10 liter ya, kita bagi
Di sini kita bagi 10 ya. Ini dipangkatin 2, lalu per N2O4 nya yang ini ya, 0,05, jangan lupa dibagi volumenya sebesar 10 ini. Nah ini pangkat 1, jadi nggak usah ditulis. Jadi ini kita bisa buat 0,1 dikali 0,1 boleh ya, kalau kuadrat kita bisa tulis begini, 10 kuadrat berarti 10 100 gitu ya, atau boleh kita langsung tulis deh 0,1 bagi 10 gitu aja langsung ya, biar lebih enak. Ini kita hapus biar cepet. Jadi 0,1 kuadrat kan 0,01 per 10 itu kan 100 dibagi dengan gitu boleh. Ini 0,05 dibagi 10, jadi kita bisa coret nih, ini 1 ya, berarti ini sisa KC nya adalah 0,01 bagi 10 berarti 0,0 ya, satu lagi 1 per 0,05. Ini bisa kita coret aja nolnya 2 ya, atau kita pakai warna lain deh. Ini kita coret 2, ini coret 2, maka jadi sisa 0,1 dibagi 5. Nah 0,1 dibagi 5 hasilnya adalah 0,02 untuk KC atau kesetimbangannya ya. Jadi jawabannya yang 0,02 adalah yang A. Pada suhu T derajat Celcius dalam sebuah bejana 5 liter terdapat kesetimbangan berikut 2X menjadi 3Y. Ini fase gas. Nilai Kp pada suhu tersebut adalah 1/2 bila nilai tekanan X 4 atm, maka tekanan atau PY pada suhu tersebut adalah berapa? Jadi yang diketahui volume 5 liter, Kp ya, Kp nya udah ada 1/2, Px tekanan di X nya 4 atm atmosfer, maka yang ditanya itu adalah tekanan di Y nya berapa. Oke, untuk mencari Kp tinggal kita bagi unsur yang ada di kanan, ya ini kanan atau produk, dibagi dengan unsur yang ada di kiri, dipangkatkan dengan koefisien. Pastinya kalau Kp itu dalam tekanan ya. Jadi kita buatnya gini, tekanan di Y, karena kanan itu adanya Y, jadi tekanan Y dipangkatkan koefisiennya. Koefisiennya di sini adalah 3 ya. Berarti dipangkatin 3 dibagi dengan ya tekanan yang di kiri yaitu Px dipangkatin dengan koefisiennya juga sebesar 2, jadi pangkatin 2 seperti ini. Jadi kanan dibagi kiri, pangkatkan koefisien ya. Jadi kita tulis aja yang berdasarkan yang diketahuinya nih. Berarti Kp nya udah tahu 1/2, kita tulis sama dengan Py nya udah tahu 4 ya. Oh ini Px, berarti Py nya yang ditanya. Oke, Py pangkat 3 dibagi dengan Px pangkat 2, 4 dipangkatin 2 itu 16. Jadi nyari Py pangkat 3 sama dengan ya, ini tinggal kali ke sini aja, 1/2 dikali 16 sama dengan 8. Ya ini kan masih Py pangkat 3, jadi Py nya ya akar 3 nya ya. Kalau ini pangkat 2 ya akar 2, kalau pangkat 3 ya akar 3. Ini kita tulis akar 3 dari 8, hasilnya adalah 2. Satuannya untuk Py adalah atm, jadi hasilnya adalah 2 atm yang A nih.